Aryo menatap langit senja yang mulai gelap. Ia berdiri di depan pintu pos pendakian Gunung Pangrango, di sisi timur Jawa Barat. Di sampingnya, Sinta, sahabat sekaligus teman pendakiannya, memeriksa ulang tas ransel yang sudah terisi perlengkapan. Angin dingin sore itu membawa aroma khas hutan pinus yang lembab, membuatnya semakin siap menghadapi perjalanan. Malam Lailatul Qadar di puncak Pangrango, pasti akan jadi pengalaman yang luar biasa, kata Aryo dengan senyum di wajahnya, berusaha menyemangati dirinya sendiri. Sinta hanya mengangguk, meski matanya sedikit tampak gelisah. Ia merasa ada yang kurang tepat, tetapi ia tak bisa memastikannya. Sinta, kamu yakin sudah siap? Tanya Aryo sambil menepuk bahunya. Sinta hanya tersenyum tipis, mencoba menutupi keraguan di hatinya. Sudah, tapi aku merasa ada sesuatu yang aneh, jawab Sinta pelan. Aryo mengernyitkan dahi. Aneh? Maksudmu? Aryo bertanya, heran. Mereka sudah merencanakan pendakian ini jauh-jauh hari, berharap dapat merasakan keberkahan malam Lailatul Qadar di puncak. Semua persiapan sudah dilakukan dengan matang. Sinta menggelengkan kepala. Entahlah, cuma perasaan saja. Mungkin karena ini pertama kalinya kita mendaki di malam Lailatul Qadar, ujarnya. Aryo tertawa kecil. Ah, itu hanya perasaanmu saja. Jangan pikirkan yang aneh-aneh, kita jalan saja, semuanya akan baik-baik saja. Dengan semangat, keduanya melangkah masuk ke jalur pendakian. Kabut perlahan mulai turun, menambah kesan misterius malam itu. Dari pos pendakian, mereka melintasi jalur setapak yang cukup familiar. Mereka bergabung dengan beberapa pendaki lain yang juga berniat mendaki malam ini. Tertawa dan berbicara ringan sepanjang perjalanan, meskipun terkadang angin bertiup kencang, menyapu wajah mereka dengan dinginnya. Namun, setelah beberapa jam mendaki, mereka mulai merasakan keanehan. Kabut yang tadinya hanya menyelimuti sedikit bagian jalur, kini mulai menutupi seluruh hutan, membuat pemandangan semakin kabur. Tidak ada suara hewan malam, tidak ada angin yang berbisik, hanya langkah kaki mereka yang terdengar jelas. Sinta, yang sejak tadi hanya diam, mulai merapatkan jaketnya, berusaha melawan dingin yang mulai menusuk tubuh. Aryo, kita harus berhati-hati. Kabutnya semakin tebal, Sinta berkata dengan suara lebih rendah, wajahnya mulai terlihat cemas. Aryo mengangguk, matanya menatap ke depan, mencoba melihat jejak pendaki lain yang sebelumnya mereka ikuti. Namun, semuanya tampak menghilang. Hanya ada kabut putih yang terus menyelimuti mereka. Tidak ada petunjuk, tidak ada suara selain langkah kaki mereka. Jangan khawatir, kita masih di jalur yang benar. Kita cuma perlu sedikit lebih sabar, Aryo mencoba meyakinkan Sinta. Tetapi meski ia berkata begitu, ia sendiri merasa ada sesuatu yang aneh. Perasaan tidak nyaman yang semakin menggelayuti. Mereka melangkah lebih cepat, berharap bisa keluar dari kabut yang semakin tebal. Tetapi, semakin jauh mereka berjalan, semakin mereka merasa terperangkap dalam kabut yang pekat. Di sekeliling mereka, seolah hanya ada ruang kosong tanpa batas, tidak ada tanda-tanda bahwa mereka menuju ke puncak. Saat itulah, tiba-tiba mereka melihat sebuah sosok di depan. Seseorang yang berdiri tegak di tengah jalur pendakian yang gelap. Sosok itu mengenakan jaket pendaki seperti mereka, tetapi ada yang aneh. Ia berdiri tanpa bergerak, hanya menatap mereka dengan mata kosong. Aryo dan Sinta saling pandang sejenak, keduanya terdiam. Sosok itu lalu berbalik, dan melangkah pelan ke arah hutan. Aryo dan Sinta saling berpandang, ragu apakah mereka harus mengikuti sosok tersebut. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang berat dari belakang mereka. Keduanya menoleh, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Hanya kabut yang terus mengelilingi mereka. Ada yang tidak beres, Aryo, kata Sinta dengan nada takut. Aryo merasakan ketegangan yang sama. Kita harus tetap tenang, Sinta. Ini mungkin cuma hal biasa. Pendakian malam memang kadang aneh, kita cuma butuh sedikit waktu untuk beradaptasi. Namun, kata-kata Aryo itu terasa hampa. Mereka terus berjalan,
mengikuti jejak sosok yang tadi mereka lihat, berharap bisa menemukan petunjuk. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi pembicaraan ringan. Semua terdiam, diselimuti oleh kabut yang semakin pekat. Perasaan takut mulai merayapi hati mereka. Setiap langkah yang mereka ambil semakin terasa berat, semakin menyesakkan. Tidak ada lagi jalan yang jelas. Mereka hanya mengikuti satu-satunya jalur yang terlihat, berharap tidak tersesat lebih jauh. Sudah lama sekali kita berjalan, kata Sinta, suaranya hampir tidak terdengar. Aryo mengangguk. Ia juga merasa demikian. Rasanya, mereka sudah berjalan berjam-jam, tetapi tidak ada perubahan. Mereka masih terjebak dalam kabut yang sama. Saat itu, mereka melihat sesuatu yang aneh. Sebuah bangunan tua muncul di depan mereka, dengan siluet yang tampak samar di tengah kabut. Pondok kecil itu tidak terlihat di peta mereka. Tidak ada jejak pendaki lain yang mengarah ke sana. Sebuah perasaan janggal mengalir dalam diri mereka. Pondok itu seolah muncul begitu saja, dengan pintu yang terbuka sedikit, seolah mengundang mereka untuk masuk. Mereka berdiri terpaku sejenak, tidak tahu harus berbuat apa. Ada keraguan yang mendalam, tetapi juga rasa penasaran yang kuat. Mampukah mereka melanjutkan pendakian atau justru terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar dari yang mereka bayangkan? Sinta memegang tangan Aryo, sedikit gemetar. Apa ini? Kita harus pergi, Aryo. Aryo menatap pondok itu lama, ragu. Namun, tanpa berkata apa-apa, ia melangkah menuju pintu pondok yang terbuka sedikit. Sinta mengikuti, meski rasa takut semakin menguasai dirinya. Keputusan mereka malam ini akan membawa mereka ke dalam sesuatu yang tak terduga. Langkah kaki Aryo dan Sinta terasa semakin berat saat mereka mendekati pintu pondok tua itu. Kabut tebal yang melingkupi sekitar pondok seolah menambah ketegangan yang mengikat dada mereka. Suara langkah mereka yang hening seakan tenggelam dalam keheningan hutan yang penuh misteri. Sinta menggenggam erat lengan Aryo, wajahnya terlihat cemas. Aryo, aku nggak yakin ini tempat yang kita cari, bisik Sinta pelan, matanya terus menatap pondok itu dengan rasa takut. Aryo hanya diam, menatap pondok yang kini semakin jelas terlihat di hadapan mereka. Pondok itu tampak seperti bangunan yang sudah lama ditinggalkan. Dindingnya yang terbuat dari kayu terlihat usang, banyak bercak lumut hijau yang tumbuh di sekitarnya. Atapnya yang terbuat dari ilalang tampak setengah rusak, seperti terpapar cuaca yang keras. Tidak ada tanda kehidupan di sekitar pondok itu. Hanya ada kabut yang menyelimuti sekelilingnya. Mereka berdiri beberapa langkah di depan pintu pondok. Angin yang datang tiba-tiba membuat pintu pondok itu terbuka sedikit, menyisakan celah yang gelap di dalamnya. Tidak ada cahaya apapun di dalamnya, hanya kegelapan yang tampak pekat. Sinta ragu, tetapi rasa penasaran yang lebih besar mendorong mereka untuk melangkah masuk. Aryo memandang sekeliling, memastikan bahwa tidak ada hal lain yang mencurigakan. Namun, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Sesuatu yang membuat perasaannya tidak nyaman, tapi ia tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Tanpa mengatakan apa-apa, Aryo mendekati pintu yang terbuka sedikit dan menekannya pelan. Pintu itu bergeser, dan suara berderitnya mengisi kesunyian malam. Perlahan, keduanya melangkah masuk ke dalam pondok tua itu. Begitu masuk, udara di dalam terasa dingin dan lembab. Aroma kayu yang lapuk dan tanah basah menusuk hidung mereka. Sinta menutup hidungnya, berusaha menahan bau yang menyengat. Mereka melangkah lebih jauh ke dalam, memeriksa sekitar. Di dalam pondok, suasananya sunyi. Hanya ada beberapa benda yang terlihat di sudut ruangan, sesajen berupa bunga yang layu dan beberapa lilin yang telah mati, serta kain putih yang tergantung di dinding. Namun, ada satu hal yang membuat keduanya terdiam. Di sudut pondok, ada sebuah kurungan besi yang tampak tua. Di dalamnya, terlihat sosok seorang wanita yang sedang duduk bersandar, tubuhnya terikat erat dengan rantai besi. Wanita itu terlihat sangat lemah. Pakaian yang dikenakannya compang-camping, penuh dengan luka-luka yang menghitam. Darah kering menempel di kulitnya, dan wajahnya pucat pasi. Tubuhnya terlihat kurus,
seolah sudah lama tak mendapat makan atau minum. Aryo dan Sinta saling pandang, tak tahu harus berbuat apa. Mereka terdiam beberapa saat, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi tiba-tiba, wanita itu menatap mereka dengan tatapan kosong yang penuh ketakutan. "Lari, sebelum mereka kembali," bisik wanita itu dengan suara serak, hampir tidak terdengar. Aryo terpaku, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Sinta yang berada di sampingnya, tampak tak kalah terkejut. Mereka berdua saling pandang, mencoba memahami apa yang baru saja dikatakan oleh wanita tersebut. Sinta membuka mulut, tetapi kata-katanya terhenti saat melihat wanita itu mengangguk lemah, menatap mereka dengan mata penuh harapan. Siapa yang kembali?" Aryo akhirnya berhasil bertanya, suaranya sedikit gemetar. Wanita itu menghela napas, berusaha mengumpulkan kekuatan. Mereka yang menjaga tempat ini. Mereka, bukan manusia. Mereka akan datang, dan kalian akan menjadi bagian dari ritual ini. Sinta menjerit pelan, langkahnya mundur sejenak. Aryo pun merasa tubuhnya menjadi kaku, seolah ada sesuatu yang mengikatnya untuk tidak bergerak. Suasana di dalam pondok semakin menyesakkan. Ada sesuatu yang tak beres, sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan. "Tapi kami tidak tahu apa-apa. Kami hanya mendaki," kata Aryo, mencoba berbicara dengan tenang meski hatinya berdebar kencang. Wanita itu hanya menggelengkan kepala, matanya kini terpejam. "Kalian sudah terjebak? Tidak ada jalan keluar dari sini. Mereka akan datang, dan itu akan berakhir buruk bagi kalian." Suara wanita itu semakin lemah, seolah kehabisan tenaga untuk berbicara lebih banyak. Mendengar kata-kata itu, Aryo merasa ketakutan yang lebih dalam merasuk ke dalam dirinya. Sinta, yang semakin panik, mulai menarik lengan Aryo, berusaha membawanya pergi. "Yuk, Aryo, kita harus pergi sekarang," bisik Sinta dengan napas yang terengah-engah. Aryo tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan. Ia merasa perlu untuk segera meninggalkan tempat itu. Tanpa menunggu lebih lama, mereka berbalik, dan perlahan menuju pintu keluar pondok. Namun, begitu mereka melangkah beberapa langkah, suara berat yang menggema mulai terdengar. Suara lonceng yang berdentang, panjang dan mengerikan. Suara itu datang dari dalam hutan, mengisi udara malam yang sudah penuh dengan ketegangan. Aryo dan Sinta menoleh, melihat ke arah kabut yang semakin tebal. Ada bayangan bergerak cepat di antara pepohonan, sosok-sosok yang mengenakan jubah hitam panjang. Mereka membawa obor dengan api biru yang aneh, menyala terang di tengah kabut. Sinta meremas lengan Aryo, tubuhnya semakin gemetar. "Apa itu? Siapa mereka?" Aryo hanya bisa diam. Jantungnya berdegup keras, tak tahu harus bagaimana. Salah satu sosok berjubah hitam itu menatap mereka dengan tajam. "Kalian datang di malam yang sakral. Kini, kalian adalah bagian dari ritual ini." Suara itu menggetarkan seluruh tubuh Aryo. Dalam sekejap, mereka menyadari bahwa mereka bukan lagi sekadar pendaki biasa. Mereka telah terjerat dalam sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang tak bisa mereka hindari. Mereka sudah menjadi bagian dari malam yang penuh dengan misteri dan teror yang tak terbayangkan. Mata Aryo dan Sinta masih terpaku pada sosok-sosok berjubah hitam yang semakin mendekat. Setiap langkah mereka terasa seperti pukulan di dada, menambah ketakutan yang sudah mendera. Sosok-sosok itu bergerak perlahan, masing-masing memegang obor dengan api biru yang berkelip dalam kabut. Suara lonceng yang terus berdentang semakin keras, seakan mengisi seluruh udara di sekitar mereka. Aryo menggenggam erat tangan Sinta, tubuhnya kaku, tidak tahu harus berbuat apa. Kita harus lari," bisiknya, suaranya hampir tak terdengar, tercekat oleh ketakutan. Namun, langkah mereka terhenti begitu salah satu dari sosok berjubah itu mengangkat tangan. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang menahan mereka di tempat itu. Tak ada jalan keluar, suara itu datang dari salah satu sosok berjubah, begitu dalam dan berat, menggetarkan udara malam.
Kalian sudah masuk ke dalam wilayah kami. Kalian tidak bisa pergi. Aryo merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Setiap kata yang keluar dari sosok itu seperti menambah ketegangan yang semakin tak tertahankan. Ia menoleh ke Sinta, matanya penuh kecemasan, tetapi Sinta hanya bisa menatapnya dengan mata yang penuh ketakutan. Mereka berdua tidak tahu harus bagaimana menghadapi situasi ini. Sosok yang berbicara melangkah lebih dekat, dan dengan gerakan lambat, ia mengangkat obornya lebih tinggi. Api biru itu menyala lebih terang, seakan menyorot wajah Aryo dan Sinta. Hawa dingin semakin menusuk tulang, membuat tubuh mereka menggigil. Sosok itu berhenti tepat di depan mereka dan menatap mereka dengan mata yang tak bisa dilihat, tersembunyi di balik kerudung hitam. Kalian sudah datang di malam yang sakral, kata sosok itu lagi, suaranya rendah namun penuh makna. Ini adalah malam yang penuh dengan kekuatan. Kekuatan yang lebih besar dari apapun yang kalian bayangkan. Aryo berusaha menarik napas, meski rasanya sulit. Apa maksud kalian? Kenapa kami ada di sini? Kami hanya mendaki Gunung Pangrango, suaranya terdengar lebih tinggi dari biasanya, mencoba menegaskan, meskipun dia tahu ini bukan waktu yang tepat untuk berbicara begitu. Sosok berjubah itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, seolah menunggu sesuatu yang tak bisa dipahami oleh Aryo. Keheningan itu terasa semakin menyesakkan. Lalu, dengan gerakan yang hampir tak terlihat, sosok itu menggerakkan tangannya, dan tiba-tiba, sebuah suara berat bergema dari dalam kabut. Suara itu bukan hanya berasal dari satu sosok, tetapi dari seluruh sosok berjubah yang kini mengelilingi mereka. Ini adalah malam Lailatul Qadar. Malam yang penuh keberkahan. Dan kalian akan menjadi bagian dari ritual ini, kata suara itu serentak, memberikan kesan yang mendalam, seolah kalimat itu bukan hanya sebuah pernyataan, tetapi juga sebuah perintah. Aryo dan Sinta merasa dunia di sekitar mereka seperti berhenti berputar. Sesuatu yang gelap dan misterius mulai menelan mereka, membawa mereka lebih dalam ke dalam kegelapan yang tak terjangkau oleh pikiran mereka. Mereka terjebak dalam suatu dunia yang berbeda, dunia yang dipenuhi dengan kekuatan yang tak bisa mereka pahami. Tiba-tiba, tubuh Aryo terasa lemas. Ia jatuh berlutut di tanah, seolah tubuhnya tidak lagi bisa menahan beban yang ada. Sinta pun terjatuh di sampingnya, tubuhnya juga gemetar, tidak mampu bergerak. Mereka terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar dari diri mereka. Salah satu sosok berjubah itu melangkah mendekat. Aryo dan Sinta merasa mata mereka mulai terpejam, seolah tertarik oleh kekuatan yang ada. Suara deru angin yang seharusnya membawa mereka ketenangan justru semakin membingungkan, membuat mereka semakin bingung. Tangan sosok berjubah itu terulur, dan dengan gerakan lembut, ia menyentuh kepala Aryo. Dalam sekejap, sebuah gambar samar muncul di benaknya, sebuah pemandangan yang tak dapat ia jelaskan. Seperti sebuah kenangan yang bukan miliknya, Aryo melihat dirinya berada di puncak gunung, tetapi bukan di sini. Di tempat yang jauh lebih tinggi, lebih gelap, dan lebih menyeramkan. Ada sesuatu yang bergerak di bawah kakinya, sesuatu yang bukan manusia. Tiba-tiba, gambar itu menghilang, dan Aryo kembali ke realitas yang kini terasa sangat asing. Ia merasa seperti ada sesuatu yang merasuk dalam dirinya, sesuatu yang menguasai tubuhnya. Ia menatap Sinta yang terjatuh di sampingnya, wajahnya pucat, tidak bergerak. Suara rintihan halus terdengar dari Sinta, tetapi itu seperti berasal dari tempat yang jauh. Aryo, apa yang terjadi? Suara Sinta begitu pelan, hampir tak terdengar. Matanya tampak kosong, seperti kehilangan semangat hidup. Aryo berusaha menggerakkan tubuhnya, tetapi seolah tubuhnya terikat oleh kekuatan yang tidak tampak. Lalu, suara lonceng terdengar lagi, lebih keras dari sebelumnya. Dentangannya menggema di seluruh hutan, seakan menandakan bahwa waktu telah tiba. Sosok berjubah itu mengangkat tangan ke langit, dan kabut di sekitar mereka semakin mengental, menutupi pandangan mereka terhadap dunia luar. Dalam kegelapan itu, terdengar bisikan halus, sebuah suara yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Kalian datang pada waktu yang salah. Kini,
tak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Pada saat itu, Aryo merasa ada sesuatu yang aneh terjadi di dalam dirinya. Seperti ada suara yang berbicara langsung ke dalam pikirannya, sebuah suara yang sangat dalam, sangat misterius. Ia merasa seolah-olah ia mulai memahami, meskipun hanya sekilas, apa yang sedang terjadi. Namun, apa yang ia pahami justru semakin membuatnya takut. Mereka tidak berada di tempat yang semestinya. Malam ini bukan hanya malam Lailatul Qadar yang penuh berkah. Ini adalah malam yang penuh dengan kekuatan gelap yang tak terlihat. Sebuah kekuatan yang tak bisa dilawan. Sosok itu menatap mereka satu persatu, lalu berkata dengan suara yang lebih dalam lagi. Ini adalah ritual yang tak bisa diganggu. Kalian sudah terjebak dalam takdir ini. Suara itu bergetar dalam dada Aryo. Ia mencoba berlari, mencoba melawan, tetapi tubuhnya tak bisa bergerak. Semua yang ia rasakan hanya semakin dalam, semakin menyesakkan, hingga akhirnya, ia terjerat dalam kabut yang semakin tebal. Aryo terhuyung-huyung mencoba mengumpulkan kekuatan. Tubuhnya terasa begitu lemas, seakan segala energi yang dimilikinya hilang begitu saja. Ia menatap ke sekeliling, mencoba mencari jalan keluar, meskipun ia tahu itu sudah terlambat. Kabut tebal yang menyelimuti mereka semakin menebal, seolah menyerap setiap harapan yang ada. Di sampingnya, Sinta masih terbaring tak bergerak. Wajahnya pucat, matanya kosong. Aryo merasa seperti ada sesuatu yang membekukan waktu, membuatnya tak bisa bergerak atau berpikir jernih. Setiap detik terasa begitu panjang, semakin memperburuk keadaan. Salah satu sosok berjubah hitam yang mengelilingi mereka melangkah maju. Langkahnya tenang, penuh kekuatan. Di tangannya, obor dengan api biru itu menyala lebih terang, menambah kesan menyeramkan yang sudah melingkupi malam itu. Sosok itu berhenti tepat di depan Aryo, matanya yang tersembunyi di balik kerudung hitam menatap tajam. Kalian telah memilih jalan yang salah, suara itu menggetarkan dada Aryo. Suara itu berat, tidak manusiawi. Seperti suara dari kedalaman bumi. Aryo menggigit bibir, berusaha untuk tidak menunjukkan ketakutannya. Apa yang kalian inginkan dari kami? Kami tidak tahu apa-apa, kata Aryo, suaranya terdengar serak, seolah-olah ia sedang berbicara dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Sosok itu mengangkat tangan, dan tiba-tiba, suara lonceng berdentang lagi, lebih keras dari sebelumnya. Dentangannya kini seperti berada di dalam kepala Aryo, seolah mengisi seluruh pikirannya. Tanpa sadar, Aryo menutup telinganya, mencoba memblokir suara itu, tetapi suara lonceng itu terus bergaung di dalam kepalanya. Kalian bukan hanya tamu, tapi bagian dari ritual ini, ujar sosok itu lagi, dengan nada yang semakin dalam. Malam ini adalah puncak dari segala yang terkubur. Ritual ini sudah berlangsung selama berabad-abad, dan kalian adalah bagian dari takdir yang tak bisa dihindari. Aryo mencoba untuk berpikir, mencari cara untuk keluar, tetapi pikirannya terasa kacau. Ia ingin lari, tetapi tubuhnya terasa terikat, tak bisa bergerak. Rasa takut yang menyelimuti tubuhnya semakin kuat. Apa yang sedang terjadi? Kenapa mereka bisa terjebak dalam situasi yang mengerikan ini? Sinta yang terbaring di sampingnya mulai bergerak perlahan. Aryo menoleh, dan melihat Sinta membuka matanya, meski dengan pandangan yang kosong dan tidak fokus. Sinta, kamu baik-baik saja? Aryo berusaha untuk berbisik, tetapi suaranya hampir tak terdengar. Sinta menggeliat, kemudian duduk dengan tubuh yang masih gemetar. Namun, ketika matanya bertemu dengan mata Aryo, ada sesuatu yang aneh. Wajah Sinta tampak kosong, tak ada ekspresi di sana. Kita sudah terperangkap, katanya pelan, suaranya datar. Aryo terdiam, merasa jantungnya kembali berdegup kencang. Apa maksudmu? Apa yang terjadi denganmu, Sinta? Sinta menatapnya dengan mata yang tidak lagi terlihat seperti Sinta yang ia kenal. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan itu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Kita sudah dipilih. Mereka memilih kita. Kata-kata Sinta terdengar sangat asing, seperti suara dari tempat yang jauh,
bukan dari dirinya yang sebenarnya. Aryo merasa seluruh tubuhnya merinding. Apa yang sedang terjadi pada Sinta? Apa yang mereka bicarakan? Tiba-tiba, suara berat dari sosok berjubah hitam itu kembali terdengar, lebih keras dan lebih menakutkan. Ritual ini sudah dimulai. Kalian sudah menjadi bagian dari kami. Tidak ada jalan keluar dari sini. Semua sudah ditentukan. Aryo menatap Sinta dengan penuh kebingungan, mencoba mengerti apa yang terjadi. Namun, apa yang ia lihat pada diri Sinta justru semakin membuatnya takut. Wajah Sinta yang dulu penuh dengan semangat kini berubah menjadi kosong, seperti tak ada jiwa di sana. Aryo ingin sekali mengguncangnya, membangunkannya kembali, tetapi ia tahu ia juga terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Sosok berjubah hitam itu melangkah lagi, kali ini ke arah Sinta. Dengan gerakan lambat, ia mengangkat tangan dan menyentuh dahi Sinta. Sinta terdiam, matanya terpejam, tubuhnya tampak lebih tenang, tetapi ada sesuatu yang menyelimuti dirinya yang membuat Aryo semakin takut. Jangan sentuh dia. Aryo akhirnya berteriak, berusaha untuk bangkit meskipun tubuhnya terasa seperti terikat. Tapi sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, sosok itu menatapnya dengan tajam, membuat Aryo merasa seperti ada kekuatan yang menahan tubuhnya di tempatnya. Dia sudah menjadi bagian dari kami, suara itu bergema. Dan kamu, Aryo, tidak akan bisa menghindari takdirmu. Kalian semua akan terjerat dalam kekuatan malam ini. Tiba-tiba, Sinta membuka matanya, dan kali ini, ada sesuatu yang sangat berbeda dalam tatapannya. Wajahnya yang kosong kini berubah menjadi senyuman yang aneh, seperti senyuman yang tidak seharusnya ada di sana. Aku sudah terpilih, katanya pelan, suaranya begitu datar. Aryo merasa tubuhnya semakin lemah. Semua yang terjadi terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa ia hindari. Rasa takut, kebingungan, dan ketidakberdayaan membuatnya semakin terpuruk. Sinta, temannya, kini bukan lagi Sinta yang ia kenal. Dia bukan lagi manusia yang sama. Tidak. Sinta, ini tidak benar. Aryo berteriak, tetapi suara itu tampaknya hanya terbungkam dalam kegelapan yang semakin pekat. Sosok berjubah hitam itu kembali melangkah mendekat. Tangan mereka yang bergerak dengan lambat itu seolah memberikan isyarat bahwa tak ada yang bisa dilakukan lagi. Malam ini bukan lagi malam biasa. Ini adalah malam yang penuh dengan kekuatan yang menguasai. Semua yang ada di sekitar mereka, baik yang hidup maupun yang mati, telah dijadikan bagian dari ritual yang telah berlangsung jauh sebelum mereka datang. Aryo merasa dirinya semakin tenggelam dalam kegelapan. Rasanya, semua harapan telah menghilang, dan mereka hanya tinggal menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika Aryo membuka matanya, ia merasa seperti terbangun dari mimpi buruk yang tak kunjung selesai. Kabut masih menyelimuti seluruh hutan, lebih tebal dari sebelumnya, membuatnya sulit untuk melihat lebih dari beberapa langkah ke depan. Udara terasa dingin dan berat, hampir seperti ada sesuatu yang menekan dada. Tubuhnya kaku, lelah, dan seakan tak ada tenaga yang tersisa. Di sampingnya, Sinta duduk diam, masih dengan ekspresi kosong yang terus membuat hati Aryo merinding. Wajah Sinta yang sebelumnya penuh kehidupan kini seperti diambil oleh sesuatu yang tak terlihat. Aryo menatapnya, tidak tahu harus berbuat apa. Ia mencoba mengguncang Sinta, tetapi tangannya terasa terhenti begitu saja, seperti ada kekuatan yang mencegahnya. Sinta. Suaranya terdengar pelan, bergetar. Kamu bisa dengar aku? Namun Sinta hanya menatap ke depan, matanya tak fokus, kosong, seolah tidak ada yang ada di sana. Aryo merasa putus asa. Apa yang telah terjadi pada temannya? Mengapa Sinta bisa berubah seperti ini begitu cepat? Rasanya, Aryo sendiri pun belum sepenuhnya bisa memahami keadaan yang sedang terjadi. Semua terasa seperti mimpi buruk yang tidak ada ujungnya. Sosok berjubah hitam itu muncul kembali di hadapan mereka. Kali ini, jumlahnya lebih banyak. Mereka mengelilingi Aryo dan Sinta, masing-masing membawa obor dengan api biru yang berkedip-kedip dalam kabut yang semakin tebal.
Tidak ada suara selain bunyi lonceng yang masih terdengar samar-samar di kejauhan, seolah memberi tanda bahwa waktu yang mereka punya semakin sedikit. Salah satu sosok berjubah itu, yang tampaknya menjadi pemimpin, melangkah maju. Tanpa ekspresi, ia menatap Aryo dengan mata yang tersembunyi di balik kain hitam. "Kalian masih belum paham, kan?" Suaranya begitu dalam dan berat, seolah berasal dari kedalaman yang jauh. Aryo menggigit bibirnya. Ia berusaha menahan ketakutan yang hampir membuatnya tak bisa berpikir. "Apa yang kalian inginkan dari kami? Kami tidak tahu apa-apa. Kami hanya pendaki biasa." Suaranya terdengar memelas, meski ia tahu itu tidak akan mengubah apapun. Pemimpin itu tertawa pelan, suaranya seram. "Kalian datang tanpa mengetahui apa-apa. Begitu banyak orang datang ke tempat ini, dan hanya sedikit yang memahami konsekuensinya." Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, angin dingin berhembus kencang, membuat kabut itu semakin menebal, memeluk mereka dalam keheningan yang aneh. "Kalian sudah dipilih," lanjut sosok itu. "Pilihannya sudah lama dibuat. Dan malam ini, kalian akan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari apa yang bisa kalian bayangkan." Aryo merasa tubuhnya seperti dibekukan oleh kata-kata itu. Apa maksudnya? Apa yang sedang mereka bicarakan? Aku tidak mengerti. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang akan terjadi pada kami? Pemimpin berjubah hitam itu tidak menjawab langsung. Ia hanya mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada sosok-sosok lain yang mengelilingi mereka. Tiba-tiba, di depan Aryo dan Sinta, tanah mulai bergetar. Dengan gerakan yang aneh, beberapa batu besar mulai terangkat dari tanah, melayang di udara, seolah ada kekuatan yang menggerakkan mereka. Aryo terkejut. Matanya terbelalak melihat pemandangan yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Batu-batu itu berputar, lalu jatuh kembali ke tanah dengan bunyi yang keras. Ketegangan semakin terasa, dan Aryo merasa tubuhnya semakin lemah. Seperti ada beban yang semakin berat di dadanya. Tiba-tiba, sosok yang berdiri di depan mereka mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan kabut itu mulai bergerak, mengalir seperti arus sungai. Perlahan, kabut itu membentuk sesuatu. Aryo menatapnya dengan penuh kecemasan. Sebuah lingkaran besar terbentuk di tengah mereka, di tengah kabut yang semakin rapat. Di dalam lingkaran itu, ada cahaya yang mulai menyala. Cahaya itu tidak terang, tetapi cukup untuk memperlihatkan sebuah gambaran yang mengerikan. Tiba-tiba, Aryo melihat sosok yang tergeletak di dalam lingkaran itu, seorang wanita. Tubuhnya terikat dengan rantai besi, dan matanya terbuka lebar, tetapi kosong. Wajahnya tampak pucat, penuh luka, dan rambutnya acak-acakan. Semua itu seperti bayangan yang mengerikan, mengundang ketakutan yang tak terucapkan. Sinta yang terdiam di samping Aryo mulai bergerak. Matanya kini seolah terfokus pada lingkaran cahaya itu. Aryo bisa melihat bagaimana wajah Sinta perlahan berubah. Ada sesuatu yang menakutkan dalam tatapan matanya, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. "Sinta, jangan," Aryo mencoba memperingatkan, tetapi suara itu tersendat di tenggorokannya. Tiba-tiba, sosok berjubah hitam yang berada di dekat lingkaran cahaya itu berbicara dengan suara yang berat, hampir seperti sebuah perintah. "Kalian akan menjadi bagian dari takdir ini. Tidak ada yang bisa lari dari proses ini. Tidak ada yang bisa menghindari pilihan yang sudah dibuat." Aryo merasakan tubuhnya semakin lemah. Ia ingin berteriak, ingin berlari, tetapi ada sesuatu yang menahan dirinya di tempat. Jantungnya berdebar kencang, dan tubuhnya terasa semakin berat, seolah ada kekuatan yang tak terlihat yang menguasainya. Sesuatu yang jahat dan kuat sedang merasukinya. Sinta berdiri perlahan, matanya tak pernah lepas dari sosok wanita yang terikat di dalam lingkaran cahaya itu. Aryo merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. "Sinta, tidak. Ini bukan kamu. Bangun," teriaknya, tetapi Sinta seolah tidak mendengarnya. Wajah Sinta kini dipenuhi dengan senyuman aneh, seperti senyuman yang tidak seharusnya ada. Pemimpin berjubah hitam itu mendekat, dan sekali lagi, tangan besar itu terulur ke arah Sinta.
kalian sudah terpilih. Tak ada jalan kembali. Ini adalah jalan takdir. Aryo tidak bisa lagi bertahan. Tubuhnya terjatuh ke tanah, tidak mampu melawan apapun lagi. Ada suara bisikan yang terdengar dalam pikirannya, sebuah suara yang asing dan penuh kekuatan. Tak ada jalan keluar dari sini. Aryo merasa tubuhnya semakin berat. Rasa takut yang menyesakkan terus menggulung dirinya, membuatnya seolah terjebak dalam kegelapan yang tak pernah berakhir. Ia mencoba untuk berdiri, mencoba untuk melawan rasa lelah yang begitu menguasainya, namun tubuhnya seperti terikat oleh sesuatu yang tak tampak. Semua yang terjadi terasa seperti kenyataan yang tidak bisa diterima, namun juga tidak bisa dihindari. Di depannya, Sinta berdiri dengan wajah kosong, tidak seperti dirinya yang dulu. Senyuman aneh yang tersungging di bibirnya semakin memperburuk keadaan. Aryo berusaha untuk berteriak, tetapi suaranya terhalang oleh ketakutan yang menyesakkan. Apa yang sudah terjadi pada temannya? Apa yang mereka lakukan padanya? Sosok berjubah hitam itu masih berdiri di sekeliling mereka, tak ada satupun dari mereka yang bergerak. Mereka hanya memandang Aryo dan Sinta dengan tatapan kosong, seolah sedang menunggu sesuatu yang lebih besar untuk terjadi. Sosok pemimpin itu kemudian mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, udara di sekitar mereka berubah. Angin berhembus kencang, membentuk pusaran yang membuat kabut semakin menebal. Ini adalah malam yang telah ditunggu-tunggu, suara pemimpin itu terdengar dalam, berat, dan penuh kuasa. Malam ini, kalian akan melihat kebenaran yang tak bisa dielakkan. Aryo menatapnya bingung, tetapi tak ada yang bisa ia lakukan. Tubuhnya terasa kaku, tak bisa bergerak. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengikat setiap gerakannya. Di sampingnya, Sinta hanya berdiri diam, matanya tertuju pada sosok di dalam lingkaran cahaya itu, wajahnya tidak tampak takut atau bingung. Seolah ia sudah menerima segalanya. Apa yang kalian inginkan dari kami? Aryo akhirnya bisa mengeluarkan suara, meskipun pelan dan gemetar. Apa yang sedang kalian lakukan? Pemimpin itu mengangkat tangannya lagi, dan tiba-tiba, kabut di sekitar mereka mulai terangkat sedikit, memperlihatkan lebih banyak sosok yang muncul dari balik bayangan. Mereka berjalan perlahan mendekat, masing-masing membawa obor yang masih menyala dengan api biru. Setiap langkah mereka terasa begitu berat, penuh tekanan. Setiap gerakan mereka terasa seperti datang dari dunia yang jauh berbeda. Kalian tidak akan mengerti, jawab pemimpin itu, suaranya kembali terdengar seram dan mengerikan. Kalian tidak akan pernah mengerti sampai kalian merasakannya. Malam ini adalah malam di mana segala sesuatu yang terkubur di dalam tanah kembali ke permukaan. Aryo merasa matanya semakin berat. Ada sesuatu yang tak bisa ia lawan. Rasa takut itu datang begitu mendalam, seolah melahap seluruh energi yang ia miliki. Dia ingin berteriak lagi, berlari, tetapi semua itu terasa sia-sia. Kekuatan itu terlalu besar, terlalu kuat untuk dilawan. Lama-kelamaan, sosok wanita yang terikat di dalam lingkaran cahaya itu mulai bergerak. Perlahan, wanita itu membuka matanya, dan Aryo bisa melihat dengan jelas, bahwa di balik tatapan kosong itu ada sesuatu yang lebih dalam. Tatapan itu bukan hanya sekedar tatapan seorang korban, tetapi tatapan yang penuh dengan penderitaan dan kekosongan. Seolah wanita itu sudah kehilangan jiwanya, dan kini hanya menjadi bagian dari ritual yang lebih besar. Wanita itu mulai berbicara, suaranya terdengar serak dan penuh dengan kesakitan. Jangan lawan. Tidak ada gunanya. Kalian sudah terperangkap dalam takdir ini. Aryo menggigil mendengar suara itu. Apa maksudnya? Apa yang terjadi padamu? Aryo mencoba bertanya, meski suaranya hampir tidak keluar. Wanita itu menatapnya dengan pandangan yang sangat dalam. Kalian akan mengerti. Waktunya sudah tiba. Kalian akan menjadi bagian dari ritual ini. Kalian adalah bagian dari kebangkitan yang lebih besar. Pemimpin berjubah hitam itu kembali melangkah ke depan, lebih dekat dengan Sinta. Dengan gerakan yang lambat dan penuh kekuatan, ia menyentuh wajah Sinta, dan tiba-tiba, Sinta mulai bergetar. Tubuhnya mulai bergerak dengan sendirinya,
dan senyuman aneh itu semakin lebar, semakin menakutkan. Aryo mencoba berteriak, tetapi suaranya seolah tertelan dalam kegelapan yang semakin pekat. "Kami tidak bisa melawan?" Aryo bertanya dengan suara tertahan, seolah mempertanyakan dirinya sendiri. Ia merasa terperangkap dalam lingkaran yang tidak bisa dipahami, di mana setiap langkah yang diambil semakin mendekatkan dirinya pada takdir yang tidak ia inginkan. Sinta mulai mengangkat tangannya, seolah menanggapi perintah dari sosok pemimpin itu. Tangan Sinta terulur ke udara, dan dengan gerakan yang aneh, ia mulai mengikuti apa yang dilakukan oleh para sosok berjubah hitam. Aryo bisa merasakan bahwa Sinta sudah bukan Sinta yang ia kenal lagi. Tubuhnya bergerak secara otomatis, seolah dikendalikan oleh kekuatan yang jauh lebih besar. Pemimpin itu menatap Aryo dengan tatapan tajam. "Kalian sudah terpilih. Semua yang ada di sini adalah bagian dari takdir yang tak bisa dihindari." Tanpa peringatan, sosok-sosok berjubah hitam itu mulai mendekatkan obor mereka ke arah Sinta dan wanita yang terikat di dalam lingkaran cahaya. Api biru itu berkilauan semakin teram, dan kabut yang menyelimuti mereka semakin padat, menciptakan ruang yang seolah menelan seluruh dunia. Hanya ada gelap, kabut, dan api biru yang berkedip-kedip, memberikan tanda bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya sudah tak bisa dihindari. Aryo merasa dirinya semakin tenggelam dalam ketakutan yang dalam. Apa yang terjadi pada Sinta? Apa yang akan terjadi pada dirinya sendiri? Semua ini terlalu mengerikan untuk bisa diterima, tetapi tak ada pilihan lain. Ia sudah terperangkap dalam takdir yang lebih besar dari dirinya. "Apa yang akan terjadi pada kami?" Aryo akhirnya bertanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Pemimpin itu hanya tersenyum tipis. Senyum yang mengerikan, penuh dengan kepastian. "Kalian akan melihatnya segera. Waktu kalian hampir habis." Dan saat itu, kabut di sekitar mereka semakin menebal, menelan suara, menelan segala harapan, dan meninggalkan mereka dalam kegelapan yang tak terhindarkan. Aryo tidak tahu berapa lama ia terbaring di sana, dalam kegelapan yang semakin menyesakkan. Hatinya berdebar kencang, tak mampu menghilangkan rasa takut yang terus menghantuinya. Ia merasa tubuhnya tidak sepenuhnya miliknya, seperti ada kekuatan yang menarik setiap serat dirinya ke dalam jurang yang dalam. Tubuhnya gemetar, tetapi ia berusaha keras untuk tidak menyerah pada rasa takut itu. Di sekitar mereka, suara lonceng terdengar semakin keras, semakin dekat. Setiap bunyi lonceng itu seperti menggerogoti pikirannya, menambah ketegangan yang sudah tidak bisa diungkapkan lagi dengan kata-kata. Sesuatu yang jahat, yang lebih besar dari segala yang ia tahu, sedang mengintai mereka. Aryo tidak tahu apakah itu hanya perasaan atau kenyataan, tetapi yang ia tahu adalah, sesuatu akan terjadi pada mereka malam itu. Sinta berdiri di sampingnya, namun tidak ada kehidupan lagi di dalam dirinya. Matanya kosong, tubuhnya kaku, dan senyuman aneh itu tidak pernah hilang dari wajahnya. Aryo menatapnya dengan penuh kecemasan, tetapi Sinta tidak memberikan respon. Matanya, yang sebelumnya penuh semangat, kini hanya tampak kosong, tidak ada jejak kebahagiaan ataupun rasa takut. Seperti sebuah tubuh yang tidak lagi memiliki jiwa. "Apa yang terjadi padamu, Sinta?" Aryo berbisik dengan suara yang hampir tenggelam dalam kabut tebal yang mengelilingi mereka. Tidak ada jawaban. Pemimpin berjubah hitam itu berdiri di hadapan mereka, tubuhnya tidak bergerak, hanya mata yang tajam menatap Aryo. Seolah-olah ia tahu apa yang sedang dipikirkan Aryo, namun tak akan memberikan penjelasan apapun. Sosok itu kemudian mengangkat tangannya perlahan, dan tanpa kata, beberapa sosok lainnya bergerak mendekat. Kalian datang tanpa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Begitu banyak yang datang dan pergi, namun hanya sedikit yang dapat bertahan dalam ritual ini. Apa yang kalian alami adalah bagian dari takdir. Suara pemimpin itu mengalir pelan, berat. Tapi kalian berdua, kalian akan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Mata Aryo menatap tajam ke arah pemimpin itu. "Apa maksudmu? Apa yang akan kalian lakukan pada kami?" Suaranya bergetar, tetapi ia berusaha untuk tetap terdengar tegas.
Pemimpin itu tersenyum, senyum yang mengerikan. Senyuman yang tidak mengandung kebaikan sedikitpun. Tak ada yang bisa kalian lakukan. Kalian sudah terpilih, dan kalian akan kembali ke tempat yang seharusnya. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Sosok berjubah hitam lainnya mulai bergerak, menghampiri Sinta dengan langkah lambat. Mereka memegangi tangannya dengan kekuatan yang luar biasa. Sinta tidak melawan. Tidak ada tanda-tanda perlawanan sama sekali. Aryo menatap Sinta dengan rasa cemas yang mendalam. Tubuh Sinta yang biasanya begitu hidup kini terkulai lemah, hanya bergerak mengikuti perintah tanpa ada kesadaran dalam dirinya. "Lihat, Aryo," kata pemimpin itu dengan suara yang lebih rendah, lebih menakutkan. "Ini adalah bagian dari ritus. Tak ada yang bisa menghindarinya. Sinta, seperti juga kalian, adalah bagian dari proses ini." Aryo menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata yang tiba-tiba muncul di sudut matanya. Ia mengenal Sinta, ia tahu betul bagaimana sahabatnya itu. Sinta adalah orang yang penuh semangat, berani, dan selalu bisa melihat sisi baik dalam segala hal. Tapi sekarang, semuanya hilang. Tak ada lagi kehidupan dalam dirinya. "Sinta, aku minta kamu bangun." Aryo berteriak, tetapi suaranya semakin teredam oleh kabut yang semakin pekat. Pemimpin itu melangkah mendekat, menghalangi pandangan Aryo. "Apa yang kalian sebut sebagai kehidupan, adalah ilusi. Kalian datang dengan harapan, tetapi yang kalian dapatkan adalah takdir yang telah lama ditentukan. Tidak ada yang bisa mengubahnya." Aryo merasa matanya mulai gelap, seperti ada sesuatu yang mengikat dirinya, menahannya agar tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. "Tidak, aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Sinta, Sinta, bangun," teriaknya lagi, namun kali ini suaranya hampir hilang begitu saja. Pemimpin itu menatap Aryo dengan tatapan yang seolah bisa menembus jiwanya. "Kalian tidak bisa melawan takdir. Bahkan sekarang pun, kalian sudah terperangkap dalam waktu yang telah ditentukan." Tiba-tiba, Aryo merasakan tubuhnya terangkat, seolah ada kekuatan yang mengangkatnya tanpa ampun. Pandangannya mulai kabur, tubuhnya tidak bisa lagi merespon perintah otak. Semuanya semakin gelap. Dalam kebingungannya, ia melihat wajah Sinta sekali lagi. Wajah yang kosong, tanpa ekspresi, dan dalam sekejap, bayangan wajah itu berubah menjadi wajah yang tidak dikenalnya. Itu bukan lagi Sinta. Bukan Sinta yang pernah dikenalnya. Ada sesuatu yang lain di dalam diri Sinta, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sesuatu yang sangat jauh dari apa yang pernah mereka bayangkan. "Apa ini?" Aryo berbisik, hampir tak bisa berbicara karena ketakutan yang begitu mendalam. "Apa yang terjadi dengan Sinta?" Pemimpin itu hanya tersenyum, dan tiba-tiba, dengan satu gerakan cepat, ia mengangkat tangan dan menatap Aryo dengan penuh keyakinan. "Saat ini kalian tidak bisa memahami apa yang terjadi, tetapi semua akan terungkap segera. Kalian akan melihat kenyataannya, semua yang tersembunyi." Sebelum Aryo bisa mengatakan apapun lagi, tubuhnya terasa melayang, dan kabut semakin tebal, menelan semuanya dalam keheningan yang tak terhindarkan. Waktu seolah berhenti, dan Aryo merasa dirinya seperti tenggelam dalam kegelapan yang tak akan pernah berujung. Aryo terbangun dengan rasa pusing yang luar biasa. Kepalanya terasa berat, seolah ada banyak batu yang menekan bagian dalam otaknya. Perlahan, ia membuka matanya dan melihat dirinya terbaring di tanah yang keras. Di sekelilingnya, kabut masih menebal, namun ada yang berbeda kali ini. Tidak ada lagi suara lonceng yang terdengar. Hanya keheningan yang menggelayuti setiap sudut hutan. Ia menggeliat perlahan, mencoba untuk menggerakkan tubuhnya yang terasa kaku. Namun, begitu ia bangkit, kakinya hampir terjatuh karena tubuhnya terasa lemah. Pemandangannya samar, tidak jelas. Ia memfokuskan pandangannya, berusaha melihat lebih jelas. Namun, apa yang ia lihat membuatnya terkejut. Sinta berdiri di depannya, wajahnya tidak lagi kosong seperti tadi. Wajahnya tampak seperti seseorang yang terjaga, namun ada sesuatu yang mengerikan di dalam tatapannya.
Mata Sinta kosong, seperti mata yang sudah tidak melihat dunia dengan cara yang sama lagi. Tidak ada ekspresi di wajahnya, hanya ketenangan yang tidak wajar. Aryo ingin berlari mendekat, tetapi kakinya terasa terikat oleh sesuatu yang tak tampak. Sinta? Aryo mencoba memanggil, suaranya bergetar. Ia berusaha untuk berdiri lebih tegak, tetapi tubuhnya terasa berat. Sinta menoleh perlahan, matanya menatap Aryo dengan tatapan yang jauh dan dingin. Kamu masih belum mengerti, Aryo. Suaranya datar, tidak ada emosi apapun di dalamnya. Aryo terdiam sejenak. Kalimat itu seperti sebuah peringatan, namun juga seperti sebuah pengakuan. Apa yang terjadi pada Sinta? Apa yang terjadi pada mereka berdua di malam ini? Kenapa kamu tidak berbicara seperti biasa, Sinta? Apa yang terjadi denganmu? Aryo bertanya, langkahnya mendekat dengan hati-hati. Takut jika dia terlalu mendekat, Sinta akan menjauh. Sinta tetap berdiri diam, tanpa bergerak. Hanya angin yang berhembus pelan, menggerakkan rambutnya yang sudah berantakan. Ini sudah terjadi, Aryo. Kita sudah tidak bisa kembali lagi. Ini takdir kita. Aryo menatap Sinta dengan bingung. Takdir? Apa maksudmu? Sinta menunduk, seolah menatap tanah di bawahnya. Kita tidak bisa melawan. Semuanya sudah ditentukan. Setelah beberapa detik, dia menambahkan, aku sudah menjadi bagian dari mereka. Siapa mereka? Aryo bertanya, mencoba menahan rasa takut yang perlahan menghantui dirinya. Setiap kata yang keluar dari mulut Sinta seperti membawa kegelapan yang semakin dalam. Sinta terdiam lama, matanya yang kosong itu terfokus pada sesuatu yang tak terlihat oleh Aryo. Lalu, dengan suara pelan, ia berkata, mereka yang mengendalikan malam ini. Mereka yang menginginkan kita menjadi bagian dari mereka. Aryo mulai merasakan ketakutan yang jauh lebih dalam. Apa yang kamu maksud? Sinta, kamu harus berhenti. Kita harus pergi dari sini, ia berteriak, mencoba menyadarkan Sinta yang perlahan semakin jauh dari dirinya. Sinta menatap Aryo dengan tatapan yang datar, seolah tidak mengenali temannya lagi. Kamu tidak bisa pergi. Tidak ada yang bisa pergi. Kita sudah terperangkap di sini, dalam lingkaran yang tak bisa diputuskan. Aryo mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Sesuatu yang tidak dapat ia pahami terjadi pada dirinya dan Sinta. Mereka berada dalam tempat yang sangat asing, jauh dari pemahaman yang bisa ia terima. Bahkan suara di dalam kepalanya mengatakan hal yang sama, mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa keluar dari sini. Sinta, Aryo mencoba lagi, jangan biarkan mereka menguasaimu. Kita bisa keluar dari sini. Aku akan menemanimu. Namun, Sinta hanya menatapnya dengan tatapan yang semakin hampa. Kamu tidak mengerti, Aryo. Kamu belum merasakannya. Tiba-tiba, suara yang sangat dalam terdengar dari kejauhan. Suara itu seperti suara bisikan yang menggema di seluruh hutan. Aryo menoleh ke arah suara itu, tetapi yang ia lihat hanya bayang-bayang hitam bergerak cepat di antara pepohonan. Seperti sosok-sosok yang lebih besar dari apapun yang pernah ia lihat sebelumnya. Ia merasa ketakutan itu semakin menguasai dirinya. Dalam kepalanya, pikiran tentang kebebasan yang semula ada kini semakin hilang. Semuanya semakin gelap, semuanya semakin menakutkan. Apa yang kamu rasakan sekarang? Tanya Sinta dengan suara pelan, hampir seperti sebuah peringatan. Aryo menggelengkan kepala, mencoba menepis rasa takut yang mengendap. Aku tidak ingin merasa seperti ini. Aku tidak ingin merasa terjebak. Terjebak? Sinta mengulangi kata itu, suaranya semakin terdengar aneh. Tidak ada yang terjebak, Aryo. Semua ini adalah bagian dari kebangkitan. Kalian, kami, adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Takdir ini sudah memilih kita. Aryo merasa seolah ada kekuatan lain yang menguasai dirinya, seolah dia tidak lagi mengontrol tubuhnya. Rasanya ada sesuatu yang sedang menariknya, menuntunnya ke dalam bayangan yang semakin pekat. Sosok-sosok berjubah hitam itu muncul lagi,
berjalan perlahan dengan wajah yang tidak bisa dikenali. Sinta kini melangkah maju, beriringan dengan mereka, tidak lagi melihat Aryo. Tubuhnya seolah sudah hilang kendali, mengikuti perintah yang datang dari kekuatan yang lebih besar. Aryo merasa dirinya semakin jauh, semakin kehilangan. "Jangan biarkan ini terjadi, Sinta!" Aryo berteriak, meski suaranya seolah tenggelam dalam kabut yang semakin pekat. Namun, Sinta tidak mendengarnya. Wajahnya yang kosong semakin menghilang dalam bayangan. Aryo berlari, berusaha mengejar, berusaha menyentuh Sinta sekali lagi. Namun, semakin ia berlari, semakin jauh Sinta menjauh. Sosoknya semakin redup, semakin tak terlihat. Dan di balik kabut itu, Aryo hanya bisa merasakan ketakutan yang semakin dalam, semakin menelan seluruh kesadarannya. Satu-satunya yang terdengar hanyalah suara lonceng yang menggema, semakin keras, semakin menakutkan. Pada akhirnya, Aryo hanya bisa terdiam, terperangkap dalam kegelapan yang semakin dalam. Tak ada lagi jalan untuk kembali. Aryo terjatuh ke tanah, napasnya terengah-engah, hampir tak terkendali. Kegelapan di sekelilingnya semakin tebal, seakan berusaha menelan seluruh tubuhnya. Pemandangannya kabur, tubuhnya terasa sangat lelah. Ia merasa seperti sudah berlari seharian tanpa henti, padahal hanya beberapa menit yang lalu ia masih berdiri tegak, mencoba menggapai Sinta yang semakin jauh. "Apa yang terjadi?" bisik Aryo dengan suara gemetar, mencoba menenangkan dirinya. Tetapi, tak ada jawaban selain keheningan yang mencekam. Hutan di sekelilingnya terasa seperti sebuah labirin yang tak pernah berujung. Ia berdiri dengan susah payah, menggigil hebat. Langkah kakinya berat, setiap gerakan terasa seperti dihambat oleh sesuatu yang tak tampak. Kepalanya berdenyut, pikirannya dipenuhi bayangan-bayangan yang menakutkan, wajah Sinta yang kosong, suara lonceng yang menggema dari kejauhan, sosok-sosok berjubah hitam yang mengelilinginya. Aryo tahu bahwa ia sedang berada di tempat yang bukan miliknya, sebuah tempat yang menghubungkan antara hidup dan mati. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Aryo menoleh cepat, dan jantungnya langsung berdegup kencang. Ada satu sosok yang muncul dari kegelapan, berdiri tegak di depan Aryo. Sosok itu mengenakan jubah hitam yang panjang, dengan wajah yang tersembunyi di balik tudungnya. "Apa yang kalian inginkan dari kami?" suara Aryo serak, seolah suaranya tenggelam di dalam hutan. Ia berusaha untuk terdengar tegas, meskipun rasa takut mulai memenuhi dadanya. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Aryo dengan mata yang tajam, penuh rahasia. Tanpa suara, sosok itu melangkah maju, dan Aryo merasa kakinya terasa lebih berat lagi. Sesuatu di dalam dirinya seolah menahan setiap gerakan, membekukan dirinya pada tempatnya. "Kami hanya ingin kalian mengerti," suara pemimpin berjubah itu akhirnya terdengar. Ada kesan misterius dalam setiap kata yang diucapkannya. "Kalian datang dengan harapan. Harapan yang kosong." Aryo menatap pemimpin itu dengan bingung. "Harapan? Apa yang kalian bicarakan?" "Kami hanya ingin mencari kedamaian. Hanya ingin merasakan malam yang istimewa." Pemimpin itu mengangguk perlahan, seperti sedang berpikir. Malam ini memang malam yang istimewa. Namun, tidak semua orang bisa memahaminya. Tidak semua orang bisa menerima apa yang terjadi. Aryo merasa jantungnya semakin berdetak cepat. Ada sesuatu yang sangat salah dalam kata-kata itu. Sesuatu yang tidak bisa ia pahami, tetapi ia bisa merasakannya dalam setiap pori tubuhnya. "Apa yang sebenarnya kalian lakukan?" Aryo bertanya dengan penuh keputusasaan, mencoba mencari petunjuk, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini. Pemimpin berjubah hitam itu tiba-tiba melangkah lebih dekat, sangat dekat. Aryo bisa merasakan hawa dingin yang datang dari tubuh sosok itu. Perlahan, pemimpin itu mengangkat tangannya, dan Aryo merasa ada tekanan berat yang menahan pernapasannya. "Apakah kalian tahu apa itu takdir?" tanya pemimpin itu, suaranya terdengar begitu dalam dan berat. "Kalian datang ke sini karena takdir ini memilih kalian. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Kalian adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar,
sesuatu yang melampaui waktu dan ruang. Aryo menelan ludah, matanya terbuka lebar. Tidak mungkin. Kalian telah menjadi bagian dari kami, lanjut pemimpin itu dengan suara yang penuh kekuatan. Tidak ada jalan keluar. Ini sudah menjadi bagian dari perjalanan kalian. Semua yang kalian alami, semua yang terjadi, adalah bagian dari ritus yang telah lama dimulai. Aryo merasa pusing, seolah bumi di bawah kakinya berputar. Aku tidak mengerti, bisiknya. Apa yang terjadi pada Sinta? Mengapa dia seperti itu? Pemimpin itu tersenyum kecil, senyum yang tidak mengandung kebahagiaan sedikit pun. Sinta sudah lama terpilih. Seperti kalian, seperti kami. Hanya saja, dia lebih cepat memahami takdir ini daripada kamu. Aryo merasa tubuhnya seperti diserang oleh gelombang emosi yang sangat kuat. Sinta, temannya, sahabatnya. Ia tidak bisa menerima kenyataan ini. Tidak bisa menerima bahwa Sinta sudah terperangkap dalam dunia yang tak bisa ia pahami. Dalam dunia yang jauh lebih besar dan lebih gelap dari yang ia bayangkan. Apa yang akan kalian lakukan padaku? Aryo bertanya, suaranya hampir berbisik. Ada kepanikan yang mulai memenuhi seluruh tubuhnya. Ia merasa semakin terpojok, semakin tak berdaya. Tidak ada yang perlu kamu takutkan, jawab pemimpin itu dengan tenang. Kalian akan menjadi bagian dari kami. Kalian akan mengerti semua ini, akhirnya. Kalian hanya perlu melewati prosesnya. Seperti yang lainnya. Sosok itu melangkah mundur, dan Aryo merasa langkahnya semakin terangkat. Tubuhnya seperti melayang, tetapi tidak ada rasa ringan di dalamnya. Malahan, rasanya semakin berat, semakin ditarik ke dalam sebuah kekosongan yang tak terbayangkan. Tidak ada yang bisa kembali, Aryo, suara pemimpin itu mengalir di udara, seperti sebuah peringatan yang tak bisa dihindari. Semua yang kalian miliki, semua yang kalian kenal, sudah tidak ada lagi. Kalian sudah berada di tempat yang baru. Dunia kalian telah berubah. Takdir telah membawa kalian ke sini, dan tak ada yang bisa menghentikannya. Sekali lagi, Aryo merasa dirinya semakin tenggelam dalam kegelapan. Namun, kali ini, ia tidak bisa lagi melawan. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain mengikuti langkah-langkah yang telah ditentukan untuknya. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada harapan. Yang ada hanya takdir yang semakin menyesakkan. Dan dalam kegelapan itu, Aryo tahu, malam ini adalah akhir dari segalanya. Aryo terbangun dalam kegelapan. Tidak ada suara, hanya hening yang mencekam. Perlahan, ia mengangkat tubuhnya, merasakan debu dan tanah yang menempel pada kulitnya. Kepalanya masih terasa pusing, tetapi jauh di dalam dirinya, ada rasa aneh yang menyelimuti, seolah ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang salah. Ia mengedarkan pandangan, mencoba memahami keadaan di sekitarnya. Namun, kabut masih tebal, lebih pekat dari sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada suara apapun. Hanya hutan yang gelap dan sunyi. Dia berdiri dengan hati-hati, kakinya masih gemetar. Setiap langkah yang diambilnya terasa berat, seakan ada yang mengikat tubuhnya untuk tidak maju. Aryo teringat sosok-sosok berjubah hitam itu, pertemuan dengan mereka, dan kata-kata yang menggema di telinganya. Semua itu datang kembali, seperti bayangan yang terus mengikuti setiap gerakannya. Di kejauhan, sebuah cahaya kecil tampak berkelip. Sebuah titik yang sangat samar, tetapi cukup untuk menarik perhatian Aryo. Tanpa berpikir panjang, ia mulai berjalan menuju cahaya itu. Setiap langkah yang diambilnya terasa semakin jauh dari kenyataan, semakin dalam ia terperangkap dalam malam yang tak pernah berakhir. Cahaya itu semakin jelas, dan Aryo akhirnya sampai di sebuah tempat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di depannya, sebuah pondok kecil berdiri tegak, tertutup kabut, dengan atap yang sudah rapuh dan dinding yang hampir runtuh. Suasana di sekitar pondok itu terasa berbeda, seperti ada kekuatan yang mengalir di udara. Kaki Aryo terasa terikat oleh energi yang tak bisa dijelaskan, tetapi ia merasa harus mendekat. Langkahnya semakin berat, tetapi ia memaksakan diri untuk terus maju.
Begitu ia memasuki area sekitar pondok, kabut mulai menghilang perlahan, dan pemandangannya semakin jelas. Di dalam pondok itu, ada sebuah meja besar yang dipenuhi dengan benda-benda aneh, sesajen, lilin yang sudah habis terbakar, dan benda-benda yang tidak bisa dikenali. Di salah satu sudut pondok, ada sebuah kursi tua yang terbuat dari kayu, dengan kain putih tergantung di atasnya. Kain itu bergerak perlahan, seperti tertiup angin yang tak terlihat. Aryo merasa matanya semakin tajam, semakin terfokus pada kain itu. Lalu, sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak terjadi. Dari bawah kain putih itu, muncul sosok yang tidak bisa dikenali. Sebuah bayangan, sebuah tubuh yang terbungkus dengan kain kafan, dan wajah yang hanya terlihat samar dari balik kain tersebut. Aryo merasa ada yang mengalir dalam dirinya, sebuah dorongan yang tidak bisa ia lawan. Langkahnya tertarik ke arah sosok itu, meskipun hatinya berteriak untuk berhenti. Bayangan itu bergerak, dan suara gemeretak terdengar dari balik kain. "Kamu tidak seharusnya di sini," suara itu keluar dengan suara yang berat dan serak. Aryo berhenti sejenak, terkejut oleh suara itu. Namun, tubuhnya seperti terhipnotis, menariknya lebih dekat lagi. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Aryo dengan suara yang hampir tak terdengar. Sosok itu mengangkat wajahnya, dan Aryo hampir terjatuh ketika melihat apa yang ada di hadapannya. Itu bukan manusia. Bukan sosok yang hidup. Wajah yang terbalut dalam kain kafan itu tampak rusak, seolah-olah ia telah lama mati, tetapi masih ada kehidupan yang tersisa dalam tatapannya. Tatapan itu mengunci Aryo, dan dalam sekejap, ia merasa ada sesuatu yang mengalir dalam tubuhnya. Sesuatu yang lebih gelap, lebih mengerikan, daripada apapun yang ia bayangkan. "Kami hanya ingin kau mengerti," suara itu kembali terdengar, lebih dalam kali ini, penuh dengan keputusasaan dan kebingungan. "Tak ada yang bisa kembali. Tak ada yang bisa pergi." Aryo mundur perlahan, tetapi kakinya terasa tak bisa bergerak. Seperti ada kekuatan tak kasat mata yang mengikatnya di tempat itu. "Apa maksudmu?" tanya Aryo dengan suara serak. Bayangan itu tertawa pelan, suara tawa yang sangat rendah dan mengerikan. "Malam ini adalah akhir dari segalanya, tetapi juga awal dari yang baru. Tidak ada yang bisa mengubah takdir yang telah dituliskan. Kalian sudah datang, dan kalian tak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini." Kata-kata itu menggema di kepala Aryo. Takdir. Takdir yang tak bisa diubah. Ia berusaha melawan, berusaha untuk bebas, tetapi tubuhnya semakin lemas, semakin tidak bisa bergerak. Dalam sekejap, sosok itu menghilang, lenyap seperti bayangan yang ditelan malam. Aryo berdiri terdiam, merasa bingung dan terkejut. Namun, di dalam dirinya ada perasaan yang sangat kuat, rasa yang lebih kuat dari rasa takut. Rasa bahwa semua ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa ia pahami, tetapi ia rasakan begitu dalam. Tiba-tiba, suara lonceng terdengar kembali, lebih keras dari sebelumnya, lebih jelas. Suara itu menggema di seluruh hutan, seperti memanggil seluruh jiwa yang ada di sana. Aryo menoleh ke belakang, dan yang ia lihat adalah bayangan-bayangan itu, sosok-sosok berjubah hitam, berdiri diam di antara kabut yang muncul kembali. Mereka menatap Aryo dengan mata yang penuh teka-teki, penuh dengan kebisuan yang tak bisa dipahami. Aryo tahu, tak ada jalan keluar. Tidak ada tempat yang aman. Semua yang ia hadapi, semua yang ia rasakan, adalah bagian dari ritual yang lebih besar dari dirinya. Malam ini bukan sekadar malam Lailatul Qadar. Ini adalah malam yang menuntut pengorbanan. Ia menatap bayangan-bayangan itu satu persatu, dan di saat itu juga, ia menyadari sesuatu yang mengejutkan. Ia bukan lagi seorang pendaki yang hanya mencari kedamaian. Ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang lebih besar. Takdir telah mengubah segalanya. Malam itu bukanlah akhir. Itu adalah awal dari perjalanan yang tak terduga. Tamat.